أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salah satu fungsi Rasulullah SAW berkenaan dengan Al-Quranul Karim, selain satu yatsluna alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua wa yuzakkihim, dan Rasul itu tugasnya adalah untuk mempurifikasi, membersihkan hati-hati umatnya. Dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Karena itu kalau kita melihat dari ayat ini, sebenarnya seluruh ayat Al-Quran adalah metode untuk melakukan tazkiyatun nafas. Saya hanya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungi surat Asy-Syams yang isinya berkenaan dengan penyucian hati. Ya, qad aflaha man zakkaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Surat ini dibuka dengan sumpah. Monggo diteliti sekarang. Dengarkan apa yang berbeda. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai, ya semuanya wal wa nafsi wa ma sawaha. Apa yang paling mencolok perbedaannya? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha ila akhiri, semuanya wal sampai di wa nafsi wa ma sawaha. Apa yang paling mencolok? Di kata nafsin tidak ada alnya. Oke, semua al, baru setelah itu tidak ada alnya. Nah, itu yang menarik bagi telinganya orang Arab. Ya, ini karena telinga kita bukan orang Arab, seakan-akan perubahannya tidak kentara. Tapi kalau telinga kita ini telinga orang Arab, apalagi Arab zaman dahulu, itu terjadi perubahan yang mendadak namanya. Ini yang menarik untuk direnungkan yang pertama kali, untuk menunjukkan perubahan. Ciri pertama dalam Al-Quranul Karim, kalau kita mendapati perubahan yang mendadak, disitulah intinya. Di ayat ini Allah bicara tentang wa nafsi wa ma sawaha, tentang nafsu. Allah ngawali sumpahnya ini dengan wasyamsi. Ya, wasyamsi wa duhaha. Lihat. Butuh direnungi sedikit agar kita bisa melihat kaitannya. Demi matahari, ya, wa duhaha ay dawu syams, dan cahayanya matahari. Matahari itu kalau sudah keluar dan cahayanya mataharinya sudah komplit keluarnya, sehingga bisa kita lihat meskipun belum benar-benar di tengah hari yang benar-benar sempurna, tapi sudah kelihatan total. Namanya duha dalam bahasa Arab. Ya, karena itu ada sholat duha. Oke. Ada dua hal Allah mau bilang, matahari, demi matahari dan cahayanya, yakni waktu duha, di awal cahaya pagi, yaitu morning light, ya, di pagi hari itu. Saya tidak melihat hubungannya dengan wa nafsi wa ma sawaha. Diperhatikan dulu. Wal qamari, dan rembulan, idza talaha, ketika tala artinya dua dalam bahasa Arab, tala yatlu tilawah, tala yatlu tilwan. Tala yatlu tilawah artinya membaca, ya. Tala yatlu tilwan artinya mengikuti, to follow. Ya, tala yatlu, mengikuti. Al-Quran menyatakan wal qamari, demi rembulan, idza talaha, ketika dia mengikuti siapa?
matahari. Ya. Bulan itu kalau ngikuti matahari dapat apa dia? Dapat cahayanya. Lihat, direnungkan dulu matahari dan cahayanya matahari demi rembulan yang mengikuti matahari, ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan demi siang hari ketika mataharinya itu benar-benar bermanifestasi, ketika tajalli. Jalla berasal dari kata seseorang itu, misalnya gini, awalnya digunakan untuk seorang istri yang cantik, dia sudah punya cantiknya, tapi kecantikan seorang perempuan yang sholihah belum diketahui karena dia menutup dirinya dengan hijab. Ya, begitu dia membuka hijabnya dan dia bersolek dengan seindah mungkin untuk suaminya, dalam bahasa Arab disebut dengan tajalli. Dia menampakkan keindahannya. Ketika Nabi Musa alaihi salam, ya, Nabi Musa ini, lihat kita agak skip sedikit untuk mengantarkan, untuk agar kita sebagai pengantar penghangat dulu. Nabi Musa itu diajak ngomong-omongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Bayangkan ada orang diajak ngomong-ngomong sama Allah. Kalau orang sampai disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa bahagianya dia. Ini ada manusia yang diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Musa disebut dengan Musa kalimullah. Musa yang diajak ngomong sama Allah. Dan tidak semua orang diajak ngomong itu. Nggak ada semua orang. Begitu Nabi Musa diajak ngomong-ngomongan terus, Nabi Musa itu kepingin tahu Allah Subhanahu wa taala, kepingin ngelihat. Terus Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi, perlihatkan wajahmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tarani. Kamu selamanya tidak bisa, Musa. Tidak bisa ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, oke, lihatlah ke gunung itu. Nanti aku bertajalli, dalam bahasa saya. Dalam bahasa Al-Quran, Allah nanti bertajalli di sana. Tentu belum menampakkan wajahnya, baru lipatan sinarnya. Nanti kalau kamu lihat gunung itu tetap, you mungkin bisa melihat. Begitu Allah bertajalli, gunungnya hancur, Nabi Musa pingsan. Begitu siuman, Allah bilang sama Nabi Musa, ini yang harus kita renungkan. Apa kata Allah SWT? Musa, inni stofaituka 'alan nas. Aku itu sudah pilih kamu mengalahkan seluruh manusia ini. Bentuk apa ini? Kehormatan, kemuliaan yang tidak diberikan oleh siapapun makhluk di dunia kecuali oleh Nabi Musa pada zaman itu. Inni istafaituka, kata Allah. Aku Musa sungguh-sungguh memilih hanya kamu. 'Alan nas, mengalahkan seluruh manusia ini hanya kamu saja. Untuk apa sih Allah ngomong begini? Karena Nabi Musa dapat dua hal yang hanya diberikan kepada Nabi Musa tapi tidak kepada manusia yang lain, dan itu kehormatan tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada dia. Apa rupanya? Birisalati wa bikalami. Inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Aku kasih engkau Musa omonganku yang sudah dalam bentuk buku, namanya risalah. Yang kedua, aku kasih kamu omong-omongan dengan aku, wa bikalami. Dalam konteks kita, apa berarti itu? Al-Quranul Karim. Ya, karena Al-Quran itu isinya apa? Kalamnya Allah. Al-Quran ini isinya kalamnya Allah, risalah yang turun dari langit yang diberikan pada kita semuanya. Terus apa? Allah bilang pada Nabi Musa, khud ma ataituk, ambil itu Musa, wakum minasyakirin, jadilah orang yang bersyukur. Oke, mohon direnungkan ini sebentar ya. Allah bilang, Musa, awakmu sik njaluk kepingin weruh aku. Padahal kamu itu ibaratnya ngomong Surabayaan, wis tak kei barang sing paling mulya. Dan itu hanya untuk kamu, tidak untuk siapapun saja di dunia. Hanya kamu Musa. Saya kasih the most precious, ya, the most beautiful thing ever, yang paling keren abis. Nggak ada lagi. Birisalati wa bikalami. Lek awakmu sing njaluk lebih, kon piye? Kurang apa maneh? Iki wis paling hebat, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah bilang pada Nabi Musa, "GPM niku. Khud ma ataitu." Mari ngono syukura wa kum minasyakirin. Pertanyaannya, coba sekarang kalau bisa belum merasakan ayat ini, sekarang saya kasih
gambaran untuk memudahkan. Ada orang tidak tahu berlian hitam, Black Diamond. Ya, ada film judulnya Black Diamond. Ya, di daerah Afrika sana, daerah apa namanya ya, Sierra Leone belakangnya itu tempatnya Black Diamond. Orang bunuh-bunuhan hanya memperebutkan Black Diamond. Nah, misalnya ada orang nggak tahu Black Diamond, saya kasih Black Diamond segepok begini. Berapa harganya Allah alam. Ya, bisa untuk beli Surabaya mungkin, saya nggak tahu ya. Misalnya dikasih besar gini, niki Pak, semenengan pondot misalnya. Terus orang itu, oh ya, tapi dia nggak tahu artinya, nggak tahu apa benda itu. Dia bilang, wah, aku kayak watu ini. Bisa dia menjadi orang bersyukur. Bisa dia bilang matur nuwun ya. Saged. Mboten saged. Paling banter dia ngomong, sampeyan niku lha apa uga dikek watu. Terus dia bilang, syukuro tak keiku. Gendeng aku, watu wong syukur. Dek kali sak bangkem meneh tak gawokno sampean sing luwih gede misalnya. Kenapa? Karena dia ndak bersyukur, ndak tahu kualitasnya. Sama, sekarang mari tanyain sama diri kita masing-masing. Syukur jenengan angsal Al-Qur'an. Kalau mau jujur, ngerasa seneng terus syukur enggak? Orang syukur itu kenapa sih orang bersyukur? Kalau dia merasakan nikmat ada pada dirinya. Jenengan ini semuanya, adik-adik ini enggak mungkin terus tiba-tiba ketemu saya, matur nuwun Ustaz. Saya yang bingung, matur nuwun apa awakmu? Oh durung dadi bojoku kok matur nuwun misalnya ya. Misalnya. Enggak mungkin kita bisa matur nuwun kalau orang tidak merasakan nikmat yang dia miliki. Ya, sama hubungannya dengan ini. Tapi coba bayangin, orang ini tahu kualitasnya Black Diamond, terus dikasih Black Diamond. Niki buat sampean, sing bener sampean Ustaz. Niki Black Diamond loh niki. Niki sambet saged tumbas kampung niki. Warang nih Ustaz, wong sak cuwil ngeten mawon. Misalnya ya. Sampean jenengan, iya ndak apa-apa PN wes. Ustaz ampun ngoten ta. Mangke kula stres lho. Temenan niki. Wes ndak apa-apa. Aku sik duwe rong kamar iku lho, misalnya ya. Misalnya. Wes jipiken ae. Ndak apa-apa jipiken ae. Mari ngono syukur wis. Bahasa Arabnya jipiken ae, khud ma ataiduk. Wa kum minasyakirin. Gimana orang itu ngambil terus matur nuwun temenan lho Ustaz, temen matur nuwun kula. Terus dia membuncah rasa syukurnya. Lihat, Allah menyuruh kita untuk mengapresiasi. Tidak semua makhluk hidup dulu itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bercakap-cakap dan mendapat risalahnya kecuali Nabi Musa. Untuk konteks hari ini, manusia di dunia ini ada berapa banyak jumlahnya? 2 miliar, 3 miliar, wallahu alam, saya tidak tahu statistik terakhir. Tapi dari semuanya itu, apakah semuanya diberi kesempatan untuk menikmati Al-Quran? Boten. Orang Hindu tidak menikmati Al-Quran, orang Buddha tidak menikmati Al-Quran, orang Kristen tidak menikmati Al-Quran. Jenengan semuanya dikasih Allah the real Black Diamond, yaitu Al-Quranul Karim. Dikasih Al-Quranul Karim, GPN niku syukura teng pangeran. Khud ma ataituk wa kum minasyakirin. Kenapa? Karena kita tidak tahu nilainya Al-Quran. Kalau orang tahu nilainya Al-Quran, gak butuh liyane. Karena yang lain bisa datang dari Al-Quranul Karim. Kalau tidak percaya, dengarkan ayat Al-Quran. Lau annahum aqamu Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau mereka itu sungguh-sungguh hidup dengan Taurat, dengan Injil, dengan kitabnya Allah yang Allah turunkan. Kalau mereka itu hidup benar dengan Al-Quran, establish di dalam hidupnya, di dalam kampungnya, di dalam seluruh kehidupannya Al-Quranul Karim, la akalu, pasti dia akan makan, kata Allah, min fawqihim, dari atas dia, wa min tahti arjulim, dan dari bawah kakinya. Allah tanggung lek mesuk perkoran dunya, ditanggung teng pangeran. Karena itu kalau seperti adik-adik semuanya ini, para pecinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, berbahagialah Anda berada pada track yang benar, sampean berada pada track yang lurus. Ya, ndak usah terlalu la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, ndak usah ragu-ragu. Ikhtiar tetap wajib, tapi itu janji Allah. Kok Al-Quran, kalau kita punya Al-Quran sudah punya segala-galanya.
Ya, itu gambaran Al-Quranul Karim. Tapi betapa banyak orang tidak memberi respek yang seharusnya terhadap Al-Quranul Karim, terhadap Al-Quranul Karim, sehingga tidak tahu indahnya. Bayangkan apa rasanya hati kalau saya ngasih black diamond, kemudian orang mengambil, terus dia masukin tempat sampah. Kira-kira yo apa hatiku? Kau nih kurang ajar kok. Kira-kira kan kayak gitu toh? Apa yang dilakukan orang Islam hari ini? Dia ambil Al-Quran, dia baca Al-Quran. Ada teman saya bilang, orang Islam itu benar Ustadz, nuzulul Qurannya itu memang Ramadan. Yaitu, kata dia, mengambil Al-Quran dari lemari, ditaruh lagi di meja. Itu hanya terjadi pada Ramadan. Nuzulul Quran, kata dia. Yang sudah tidak pernah dibaca, setahun sekali bacanya, benar-benar nuzulul Quran. Kalau Ramadan saja, habis Ramadannya, taruh lagi di atas lemari lagi. Nanti Ramadan nuzulul Quran lagi. Bayangin. Ini yang harus kita renungkan berhadapan dengan Al-Quranul Karim. Oke, itu hanya sekedar penyemangat kita untuk mencintai Al-Quranul Karim. Kembali lagi ke ayat ini. Matahari demi matahari dan cahayanya, demi rembulan ketika mengikuti matahari. Ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan demi siang ya, ketika matahari benar-benar bermanifestasi, menampakkan hebatnya sehingga kita melihat begitu sempurnanya matahari. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika sudah ditutupi. Siapa yang ditutupi? Matahari. Sekarang saya tanya, dari kata ini wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan idza jallaha wal laili idza yaghshaha, senternya pada kata apa? Matahari. Good. Pada kata matahari. Matahari dan cahayanya, rembulan ketika mengikuti matahari, siang ketika matahari bertajalli secara sempurna, malam ketika matahari tertutupi. Semuanya Allah ngomong matahari. Cuman beda kondisinya. Oke. Allah mau menyamakan, karena nanti Allah bersumpah dengan apa? Dengan jiwa kita, dengan hati kita. Jiwa dan hati kita itu persis seperti matahari. Seperti matahari. Kalau tidak ada matahari, nggak ada kehidupan ini. Kalau tidak ada matahari, nggak ada kehidupan ini. Tumbuh-tumbuhan akan mati, hewan-hewan akan mati, kita semuanya juga akan malas dan segala macamnya. Karena matahari menjadi sumber kehidupan. Dia menjadi sumber hidup, sama nanti dengan jiwa kita. Dan yang menarik, subhanallah, nanti kita renungkan lebih jauh ya. Kita lanjutin dulu. Lihat subhanallahnya. Was-sama'i wa ma banaha. Setelah itu Allah menggiring kita untuk, setelah mikirin matahari, Allah mengajak kita untuk berpikir tentang langit. Was-sama', dan langit, wa ma banaha. Oke. Dan apa banaha, membikinnya. Dan apa membikinnya? Jangan terdengar aneh ndak? Wama banaha, dan apa membikinnya? Mestinya kalimatnya apa yang benar? Wassama'i wama banaha, dan demi langit dan siapa yang bikinnya? Mestinya gitu toh? Mestinya siapa yang bikinnya ini ya? Wow. Mestinya gitu. Tapi kalimatnya bukan man, tapi ma. Ya, karena itu dalam tafsir ma-nya nanti bisa bermakna dua. Satu namanya ma mausuliyah, ada ma masdariyah, dua-duanya. Gini, kalau saya tanya, siapa dia? Jawaban jenengan biasanya apa biasanya? Kalau saya tanya, siapa arek iku? Jawabannya biasanya berkenaan dengan namanya orang itu. Siapa dia? Sulaiman. Tapi kalau saya tanya gini, opo dek nih? Oh, dek nih iku sing duwe omahe. Lihat, kalau saya tanya, opo dek nih? Dek nih iku insinyur top iku. Ya, kalau kita menggunakan kata ma, biasanya kita bertanya tentang atribut, tentang sifat, tentang kehebatannya. Allah menyuruh kita, pertama yang di ayat ini Allah bersumpah dengan langit. Wama banaha, dan betapa hebatnya kekuasaannya Allah di dalam menciptakan langit itu. Lihat, Allah bersumpah dengan langit, dan Allah bersumpah dengan Allah sendiri yang menciptakan langit itu, yang dengan kekuasaannya Allah menciptain langit itu.
Karena betapa hebatnya langit itu. Kalau kita renungkan memang nggak ada ilmu pengetahuan yang bisa kita berpikir tentang hebatnya langit. Ya, alladzi sab'a samawatin tibaqa. Allah jadikan langit itu bertumpuk-tumpuk. Mutabaqah, bertumpuk-tumpuk langitnya. Langit 1, langit 2, langit 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Adakah kalian melihat dari ciptaan Allah itu Ar-Rahman, langit itu kamu melihat tidak konsistensi? Ada yang dari semua ciptaan Allah ada yang tidak tepat? Enggak ada. Farji'il basara hal tara min futur. Kamu lihat ke langit sana, ada yang crack, ada yang rusak dari langit itu? Enggak ada. Kok ya bisa bikin melengkung begini, seperti kanopi bagi diri kita, tapi enggak ada cacatnya sama sekali. Crack saja mboten wonten langit niku. Sopo, kekuatan kayak apa, kecerdasan kayak apa, arsitektur kayak apa, wama banaha. Yang pertama maknanya, kalau kita menggunakan ma itu mausul. Kalau ma-nya masdar, maknanya adalah betapa hebatnya langit itu sendiri. Jadi satu, Allah bersumpah dengan hebatnya langit. Yang kedua, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang membikin langit yang begitu hebatnya. Setelah itu Allah bilang was-sama'i wa ma banaha, apa terus? Wal ardi, gimana? Ya, wal ardi wa ma tahaha. Kata Allah, ma-nya lagi-lagi Al-Qur'an menggunakan dan kamu lihat sekarang bumi, habis melihat ke langit, melihat ke bumi. Nah, kalau tadi senternya matahari, sekarang suruh lihat ke langit, habis itu ke bumi. Wal ardi, dan demi bumi ini, ya, dunia ini, bumi ini, wama tohaha, maknanya sama, maknanya kekuatan apa, kehebatan siapa dia, yakni Allah SWT yang mampu membuat bumi itu menjadi spread, menjadi rata dengan begitu luasnya. Ya, bumi yang bulat ini, tapi kita merasa seakan-akan dia rata, namanya toha. Ya, tohaha. Yang kedua adalah ya buminya sendiri ini mengagumkan sekali ratanya, bukan hanya penciptanya, bahkan terhadap ciptaannya Allah bangga dengan ciptaannya berupa bumi dan langit. Dan kita suruh mikirin. Nah, sekarang mari kita renungkan. Setelah kita mendengarkan Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya, rembulan ketika mengikuti matahari, siang hari ketika mataharinya sudah sempurna bermanifestasi, menampakkan dirinya dan keindahannya, dan demi malam ketika mataharinya sudah tertutupi sehingga gelap datang, dan Allah bilang dan demi langit dan dia yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan demi bumi dan Allah yang meratakannya. Setelah itu Allah bilang wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, hati kita, wa ma sawwaha, dan dia Allah yang membuat dia punya proporsi yang tepat, yang seimbang dalam diri kita, hati kita. Ya. Sekarang kita renungkan, kenapa Allah menyamakan dengan matahari? Sekarang kita renungkan. Hati kita ini, nafas kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih dua potensi. Ya. Di ayat sebelumnya disebut dengan najdain. Di ayat ini Allah bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada nafas itu, ya, fujuraha wa taqwaha. Allah ilham itu pengetahuan atau informasi yang jauh lebih kuat daripada fakta. Anda melihat sesuatu itu sudah kuat, tapi ilham sebenarnya lebih kuat dari itu. Ya, tidak seperti bahasa umum kita, aku itu ilham. Tapi kan sampean kan tidak terlalu yakin kalau ilham. Ya, wangsit dianggap ilham kalau kita. Ya, wangsit. Ilham itu jauh lebih kuat karena dia di bawah wahyu. Ilham dia di bawah wahyu 100%. Bawahnya adalah ilham. Allah mengilhamkan, menaruh di dalam hati kita ini fujur dari kata fajar. Fajar itu kalau malam gelap gulita, kemudian ada cahaya yang merobeknya, namanya fajar. Ya, merobek sesuatu namanya fajara. Kalau orang merobek aturan Allah yang Allah sudah tetapkan,
terus dirobek, dilanggar, orangnya namanya fajir. Oke. Kalau dia merobek aturan Allah, melanggar aturan Allah terus-menerus, namanya fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Oke. Allah menyatakan hati kita ini diilhami oleh Allah fujur. Ya. Apa? Keinginan buruknya, keinginan untuk maksiatnya, keinginan buruk dari hati kita ini tahu. Kepingin yang kita ini punya syahwat yang maunya minta dipenuhin dan tidak ada puasnya dia. Namanya fujur. Ya. Tetapi Allah tidak hanya membekali fujur, tapi Allah juga mengilhami dalam hati kita, balhama fujuraha wa taqwaha. Kalau hati itu berbuat salah, Allah juga ngasih takwanya, perisainya, pemproteksinya, sehingga dia bisa melindungi hatinya agar dia tidak terjatuh kepada perbuatan salah. Karena itu Rasulullah menyatakan sebenarnya hati kita ini tahu kok mana yang buruk dan mana yang baik. Kenapa? Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Iftafti qalbak, kata Rasulullah, mintalah fatwa ke dalam hatimu. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, riwayat Imam Muslim, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah amal yang baik, perilaku yang baik, akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrik. Dan dosa adalah apa yang menggelisahkan hatimu. Ya, wa karihtu ayutli alaihin nas. Dan yang membuat kamu enggak suka kalau orang lain tahu. Kalau ada sesuatu yang mengganggu hati kita, dan kalau orang lain tahu kita enggak mau, itu namanya dosa. Dan sebenarnya hati kita tahu, hanya kita mencoba mengalahkannya terus. Contoh ada seseorang melakukan perbuatan salah. Sebenarnya dalam hati kecilnya dia tahu ini salah, tapi dia ingin mengalahkannya. Dia datang ke Ustadz, saya ini melakukan perbuatan gini-gini Ustadz. Apa itu salah Ustadz? Ustadznya kebetulan kenceng Ustadznya. Salah itu. Karena bertentangan dengan gini-gini, insya Allah salah. Waduh, apakah dia terus menerima? Boten, cari lagi Ustadz yang lain. Karena dia tidak mau dengerin di sini. Ustadz yang lain, niku kira-kira. Lah Ustadznya kebetulan bisa diakalin. Dia bilang, kira-kira kayak ngono insya Allah tidak apa-apa lah. Terus dia bilang, iki bener ya. Sebenarnya hatinya tahu. Itu yang disebut dengan al-ithmu ma haka fi sadrik. Al-ithmu ma haka fi sadrik. Oke. Sekarang lihat. Allah menaruh di dalam hati kita dua potensi yang seakan-akan bertentangan, fujur sama takwa. Kita kembali lagi ke yang awal, ya. Allah juga menaruh dari awal pertentangan, matahari dan apa lawannya? Bulan. Siang dan malam, langit dan bumi, semuanya dipertentangkan. Siapa yang berpikir bahwa sesuatu yang bertentangan bisa dijadikan sesuatu yang indah? Tidak banyak orang mikirnya itu. Kita mikir, iya Ustaz, kenapa kita ini yang jelek-jelek dalam hati itu dibuang aja lah, bikin aja taat saja. Maunya jadi malaikat terus. Ya, maunya jadi kan malaikat temenan, sumpek sampean gak iso kawin, ya kan sumpek jadinya misalnya, ya. Kita itu biasa melihat pertentangan. Kalau ada sesuatu yang bertentangan, kita tidak pernah berpikir dia akan bisa dibikin sesuatu yang indah. Al-Quran di ayat yang tadi, coba renungkan. Dua hal yang bertentangan semuanya menjadi indah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Bisa enggak mereka berdampingan? Matahari dan siang, mereka tahu tugasnya masing-masing. Begitu ada matahari keluar cahayanya, begitu ada rembulan cahayanya sembunyi, tapi dia menyinari rembulan, dan rembulan punya manfaat di kegelapan. Karena mataharinya masih tetap dia bersinar. Harmoni yang indah, kerjasama yang indah. Coba nanti direnungkan, kita itu maunya disuruh Allah juga mengharmonikan antara apa? Fujuroha wa taqwaha. Melalui proses apa? Tazkiyah. Nanti kita masuk ke tazkiyah, ya. Tapi lihat, renungkan cara Allah bersumpah. Indah banget Allah bersumpah itu. Tidak seperti bahasa kita. Siang dan malam. Lihat.
Bayangin kalau dunia ini nggak ada malamnya. Allah pernah mengajak kita berpikir dalam Al-Quran, Kul araitum in ja'ala, kalau dijadikan seluruh hari ini, ya, jadikan malam terus sarmadan ila yaumil qiyamah, terus menerus sampai hari kiamat. Kata Allah, siapa lagi kalau bukan Allah? A ilahum ma'allah. Ya, siapa lagi yang yang bersama Allah? Siapa lagi kalau bukan Allah yang mendatangkan dia, ya, menjadikan cahaya? Kalau misalnya bagaimana pendapat kalian hei manusia, kalau aku jadikan terus menerus siang terus, siapa yang mendatangkan kegelapan malam kalau bukan Allah SWT? Dua hal yang kayaknya kontras bisa disatukan menjadi dua yang indah. Kalau siang terus, bongko kita nggak bisa istirahat. Ya, dua-duanya saling berinteraksi secara indah. Oke, langit dan bumi, subhanallah, dua hal yang kepisah dan memang bertentangan, tapi dia bisa kerjasama. Rumi bahkan punya keindahan puisi yang menarik tentang langit dan bumi. Kata dia, langit dan bumi dulu pernah bersatu. Fafataknahuma, kemudian Allah pisahkan. Waktu ada Big Bang berpisah mereka. Dulu dia satu hati, saling cinta mencintai bumi dan matahari, katanya Rumi. Tapi kemudian pisah dan jauh. Dua-duanya memendam kangen. Langit kangen sama bumi, bumi kangen sama langit. Kangennya langit tidak bisa ditolerir lagi, sehingga turun derai air matanya dalam hujan. Begitu turun hujan, kata Rumi, apa yang dihasilkan? Bunga mawar pun tumbuh karena buah cinta di antara keduanya, kata Rumi. Ya, lihat, dua pasangan yang berbeda bisa indah dalam interaksi. Subhanallah, nanti ini menjadi jawaban, kenapa sih Ustadz saya punya nafsu? Kenapa sih Ustadz saya tuh kalau maksiat kok masih seneng? Bok dihilangkan saja itu semuanya. Ingatlah bumi dan matahari, ingatlah matahari dan rembulan, ingatlah langit dan bumi, karena dua-duanya itu ada fungsinya. Nanti kita akan bicara ke sana. Subhanallah, itu makna pertama. Lihat, sumpahnya semuanya Allah membuat konflik, tapi kemudian harmoni. Allah juga ingin menunjukkan konfliknya batin kita. Dan nanti tugas kita adalah kalau mau baik, apa yang harus kita lakukan? Harmoni. Kalau enggak, celaka kita. Bayangkan kecelakaannya kalau enggak ada malam. Wes sumpek sampean. Atau bayangin kalau malam terus, tambah sumpekan mana? Ya. Bayangin kalau misalnya matahari enggak saling akur dengan rembulan. Gerhana terus. Enggak bisa. Mereka harus bekerja sama secara indah. Ya, subhanallah, itu makna pertama. Yang kedua sekarang, apa kita ambil dari hikmahnya ini? Lihat. Kalau orang jiwanya ini, hatinya ini sudah bisa bersih, dia akan keluar sinarnya. Sebagaimana matahari. Kalau jenengan sudah bisa mengharmonikan fujuroha wa taqwaha, dia akan menjadi matahari. Lihat, yang mampu bersinar dirinya sendiri. Karena iman itu sinar pada dirinya sendiri. Ya, dia tidak butuh disinari. Sinar Anda bukan datang dari kiai Anda, dari mbah sampean, dari anak sampean, enggak. Iman itu harus muncul dari hati Anda sendiri. Kita ini harus punya matahari dalam dada kita, yaitu iman kita. Kalau kita bisa itu, hati kita bisa mempadukan, ya, bisa memposisikan secara tepat fujuroha wa taqwaha, maka hati kita menjadi matahari. Lihat, renungkan. Kalau hati kita sudah matahari, dia akan mengeluarkan cahaya. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya, dia akan bercahaya. Pertanyaan saya, kalau sudah matahari mengeluarkan cahaya, dia tidak hanya manfaat bagi dirinya sendiri, dia manfaat bagi siapa? Siapapun yang mengikuti dia. Wal qamari idza talaha, kalau Anda hatinya baik, siapapun yang mengikuti Anda akan dapat cahaya. Kalau Anda seorang ayah yang baik, yang hatinya bersih, istri Anda akan menjadi wal qamari idza talaha. Anak-anak Anda menjadi wal qamari idza talaha. Kalau Anda pemimpin yang baik, anak buah Anda menjadi wal qamari idza talaha. Kalau ada banyak orang-orang saleh,
maka dia akan memiliki qamar-qamar yang akan mengikuti dia dan semuanya akan bercahaya. Memang kadang ada orang yang belum bisa bercahaya dengan dirinya sendiri, tapi kalau dia bersama dengan orang yang saleh, dia dapat cahayanya sebagaimana rembulan. Rembulan tidak punya cahaya, tapi karena dia ngikut terus sama matahari, dia dapat cahayanya. Ada rembulan yang tanpa cahaya? Ada. Rembulan temannya martabak, ya rembulan, ya. Tidak ada cahayanya kalau itu, ya. Bolombol kata orang Surabaya, ya. Ya. Half moon, ya, half moon. Terang bulan. Padahal dia tidak terang bulannya itu. Oke. Itu lihat menariknya. Subhanallah, kita bisa ngerenungin itu sampai subhanallah, betapa indahnya Allah bikin sumpah itu. Sehingga nanti saya berharap begitu kita selesai kajian ini, begitu membaca wasyamsi waduhaha, kita ingat, ya Allah, jadikan hati saya matahari, ya Allah, yang mengeluarkan cahayanya. Wal qamari idza talaha, dan jadikan siapapun yang menjadi amanah saya, ya Allah, dia menjadi rembulan yang terus mengikuti kesolehan dan mengikuti cahayamu. Wan nahari idza jallaha, lihat, kalau benar-benar dia sudah jadi matahari, dia tidak hanya bermanfaat bagi orang yang mengikutinya, tapi seluruh dunia. Rasulullah SAW manfaat bagi siapa? Rahmatan lil alamin. Kalau dia sudah menampakkan glorinya, sempurna dia orangnya, dia jadi matahari yang tidak ada kegelapan apapun. Gelap, kalau ada matahari, hilang gelapnya. Kalau jiwa kita bersih, orang yang penuh maksiat akan taat. Siapa yang disentuh oleh Rasulullah, dia menjadi orang soleh. Siapa yang disentuh dengan Al-Quran, dia jadi orang soleh. Subhanallah. Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi. Saya pernah cerita di sini. Orang yang menutup telinganya dengan kapas karena tidak mau mendengarkan Al-Quranul Karim. Begitu dia dengar qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, masuk Islam. Dia bilang, dia pulang ke rumahnya, dia bilang, saudaranya mendekat, kamu ke sana. Sekarang saya berbeda. I am Muslim, you kafir. Dia orangnya agak keras. Istrinya mendekat, no way, I am Muslim, you kafir. Dia ceritakan, saya ketemu Muhammad gini. Istrinya ikut Islam. Dia pulang pergi ke Madinah. Dia datang ke Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, suku Daus itu, kaumku itu, peminum main perempuan. Tolong doakan ya Rasulullah, hancurin suku Daus itu. Doakan semoga Allah ngancurin mereka lah, gak ada gunanya mereka itu. Sukanya mau mabuk main perempuan. Rasulullah ngangkat tangannya. Para sahabat takut semuanya. Takut apa? Tumpes iki Daus wis. Ya. Karena kalau Rasulullah berdoa pasti terijabah. Apa yang keluar dari bibir Rasulullah SAW? Allahumma hdi Daus. Ya Allah, kasih hidayah orang-orang Daus. Dan oleh Rasulullah Tufail disuruh, you berdakwah ke Daus. Warfuk alaihim, yang kalem, yang santun sama orang, dalam berdakwah yang baik. Ojo gerusak gerusu ngono, ojo rono kafir kan, jangan begitu. Warfuk alaihim. Dan Mu'arrikh menceritakan 7-10 tahun lamanya Tufail bin Aus tidak kembali lagi ke sana. Sampai sekitar tahun ke-7 dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan Daus, Tufail bin Amr bin Daus membawa berapa? 80-an famili. Kalau orang Arab berapa jumlah anaknya? Tidak ada televisi dulu. Satu-satunya kesenangan adalah istrinya itu. Nggak ada lagi kesenangan yang lain. Ya, nggak ada yang lain. Bayangin, kalau jumlah anaknya 10, berapa orang yang dibawa oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi? Tidak kurang dari 500, 600 orang mungkin dibawa menghadap Rasulullah, dan mereka semuanya apa? Muslimin. Karena satu orang, Tufail bin Amr ad-Daus, dan karena apa? Doanya Rasulullah SAW. Dan di antara mereka yang masuk Islam karena Tufail bin Amr ad-Dausi siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an, karena dia orang Daus. Ya, narrator hadis, orang yang paling terbanyak ngumpulin hadis. Dari mana dia? Dari suku Daus. Dari suku Daus, berkat doanya Rasulullah SAW. Subhanallah, kalau sudah jadi matahari, dulu orang kita semuanya Hindu, karena ada Wali Songo, karena ada matahari yang datang ke sini. Wan nahari idza jallaha, kegelapan hilang.
Dan matahari itu bersumber di sini. Kita ingin dari ayat ini menjadi matahari melalui proses tazkiyatun nafas. Ya. Pelan-pelan awalnya ada qamar yang mengikuti. Ya, itu yang menarik. Walaili, tapi hati kita selain bisa menjadi matahari, dia bisa gelap gulita juga. Dan tidak bisa kelihatan lagi. Walaili idza yaghshaha. Kapan dia kalau dia sudah ditutup dengan kegelapan? Hati yang terang benderang itu yang Allah sudah kasih potensinya, dia bisa gelap gulita seperti malam yang benar-benar merap-ap, ya, menutupi yaghshaha, menutupi mataharinya, dan tidak ada mataharinya. You lihat orang yang peteng, dan kalau dia hadir makin bukan memetengkan, menggelapkan, ya, menggelapkan manusia yang lain. Dia hadir tambah menambahi maksiat, tidak ada hidayah yang dia bawa. Karena itu Allah bersumpah dengan walaili idza yaghshaha. Subhanallah. Ayat yang begitu indahnya. Ayat yang begitu indahnya. Dan kemudian Allah bilang was-sama, dan itu tempatnya sana. Al-Qur'anul Karim tempatnya Allah. Betapa hebatnya dia, wal ardi tataha, dan harus ada hubungan di antara keduanya. Sekarang renungkan, kita masuk ke materinya karena itu Allah bersumpah. Dan memang Al-Qur'an adalah bahasa yang menuntut kita untuk berimajinasi. Sehingga kenapa? Karena Al-Quran itu mewadahi semua potensi kita, akal kita, zauk kita, hati kita. Sehingga kalau kita baca Al-Quran semuanya kena, ya, akalnya kena, zauknya kena, rasanya kena, semuanya indah. Yakin, monggo nanti ditadaburi, pulang direnungkan betapa indahnya Al-Quran.